Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami akan mengajari tips belajar akuntansi tanpa ribet. Halo teman-teman, kalau dengar kata akuntansi, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ribet. Banyak angka, pusing. Padahal sebenarnya akuntansi dalam kehidupan sehari-hari Padahal sebenarnya akuntansi itu dalam kehidupan sehari-hari dekat banget sama kita. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang akuntansi secara gampang, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi, ditonton sampai habis ya. Akuntansi adalah cara mencatat keuangan mulai dari uang masuk dan uang keluar, sampai kita tahu hasil akhir, untung atau rugi. Akuntansi bukan cuma buat perusahaan besar, tetapi juga buat uang jajan, kas kelas. Intinya, akuntansi itu catatan keuangan yang rapi dan jelas. Seperti akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadar, sebenarnya kita sudah sering melakukan kegiatan akuntansi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita dikasih duit 15.000, 10.000-nya kita pakai untuk jajan, 5.000-nya kita simpan untuk ditabung. Sebaiknya kita perlu mencatat pengeluaran kita agar kita tahu sisanya berapa. Jika tidak dicatat, kita tidak tahu uangnya kemana, terus juga kita nggak tahu pengeluaran kita kemana. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Selanjutnya, tujuan akuntansi. Pasti kalian pada mikirkan, kenapa sih akuntansi itu penting? Karena akuntansi dapat membantu kita dalam mengatur keuangan dengan baik, menghindari boros, mengetahui kondisi keuangan, serta dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Contohnya nih, dari catatan keuangan, kita jadi tahu ternyata pengeluaran uang jajan kita terlalu besar, jadi kita dapat menguranginya. Jangan tinggalin aku. Istilah akuntansi dalam bahasa sehari-hari. Banyak orang yang takut kepada akuntansi karena istilahnya. Padahal, akuntansi itu sangat gampang. Pada dasar akuntansi ada 5 dasar utama. Yaitu yang pertama yaitu bisa juga disebut dengan HUMPB. Yang pertama ada H. H itu adalah harta dan kerap juga bisa disebut dengan aset. Aset itu adalah semua yang kita punya, contohnya seperti uang dan barang. Yang kedua ada utang. Utang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar, contohnya seperti perusahaan kita itu meminjam uang kepada bank. Yang ketiga ada M. M itu adalah modal. Modal itu uang awal kita, contohnya seperti perusahaan lain menanamkan modal kepada perusahaan kita. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan ini atau juga bisa sama juga dengan penghasilan. Contohnya seperti konsumen membayarkan jasa jahit kepada tailor kita. Dan yang terakhir ada beban. Beban ini uang keluar. Contohnya seperti beban gaji, beban air, beban listrik, dan banyak beban lainnya. Jadi, setelah mengetahui 5 dasar akuntansi tersebut, maka akuntansi tidaklah terlalu seram, terlalu menakutkan. Bahkan akuntansi lebih gampang karena mengetahui 5 dasar akuntansi tersebut. Contoh laba dan rugi, misalnya seorang penjual es jeruk berhasil menjual 10 gelas es jeruk dengan harga masing-masing 5.000, maka penghasilan yang ia dapat adalah 50.000. Namun itu bukanlah keuntungan asli dari penjualan es jeruk.
Ada juga beban seperti cup, jeruk, gula, dan sedotan. Anggap saja berkisar 25.000. Maka keuntungan asli adalah penghasilan dikurangi beban-beban. Penghasilannya adalah 50.000, sementara beban lainnya adalah 25.000. Maka keuntungan asli atau laba dari penjualan es jeruk adalah 25.000. Jadi, jika keuntungan lebih besar daripada beban, maka dianggap sebagai keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika penghasilan lebih kecil daripada beban, maka dianggap sebagai kerugian. Selanjutnya, kesalahan pada pemula. Walaupun kelihatannya gampang, pemula juga sering melakukan kesalahan. Kesalahan yang sering dilakukan pemula yaitu suka menunda mencatat karena berpikir nanti ajalah, tapi ujung-ujungnya lupa. Kesalahan yang sering terjadi juga tidak mencatat pengeluaran kecil. Pemula juga lebih berfokus kepada pemasukan daripada pengeluaran, padahal keduanya sama pentingnya untuk mengetahui kondisi keuangan sebenarnya. Pemula juga mencampurkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha ataupun jualan. Kesalahan-kesalahan ini sangatlah wajar di awal. Yang penting kita mau membiasakan diri untuk mencatat pelan-pelan tapi konsisten. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi itu bukan menghitung soal rumit, tetapi kebiasaan mencatat pembukuan pengeluaran dengan jujur dan rapi. Jadi, mau masuk akuntansi nggak? Lempar nih!